Jeder. Tanggal 2 April kemarin, Trump mengumumkan pengenaan tarif ke 180 negara. Indonesia kena 32%. Tarif ini gila-gilaan. Banyak lembaga dan pengamat ekonomi internasional memperkirakan bahwa resesi akan terjadi. Harga saham langsung meluncur turun. Nasdaq dan S&P turun sampai 10% dalam 2 hari. Indeks saham di negara-negara Asia dan Eropa juga turun, berkisar antara 5-8% selama 2 hari. Bagaimana dengan Indonesia? Untungnya sedang libur lebaran yang sangat panjang. Hahaha. Jadi, untuk sementara IHSG dan rupiah aman karena market Indonesia sedang tutup. Nah, kira-kira apa dampak tarif dari Trump ini terhadap dunia dan Indonesia? Oke, sebelumnya jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Nah, kita lanjut. Semua negara sekarang sibuk mempersiapkan diri untuk menanggapi tindakan Trump. Uni Eropa mau bernegosiasi dengan Amerika Serikat, tetapi juga sudah siap dengan tindakan balasan. Jerman mendorong untuk tegas dengan countermeasure atau tindakan balasan. Prancis mengatakan akan menahan semua investasi ke Amerika Serikat. Tanggal 4 April, China membalas dengan mengenakan 34% tarif pada semua barang impor Amerika. China juga berencana membawa Amerika Serikat ke WTO atau WTO. Waduh, perang dagang beneran nih. Negara-negara lain juga sedang bersiap. Katanya, ini perlu konfirmasi ya, Vietnam sudah atau sedang bernegosiasi untuk menurunkan tarif mereka. Vietnam kena 46%. Signifikan sekali, karena perekonomian mereka sangat bergantung pada ekspor. Jadi, masuk akal memilih negosiasi. Thailand juga bersiap untuk negosiasi. Trump sendiri membuka peluang untuk negosiasi dengan semua negara. Memang gila si Trump ini. Dia itu maunya semua negara menghadap dia satu persatu untuk bernegosiasi. Bukankah ini hanya akan menimbulkan ketidakpastian lagi kalau harus negosiasi satu-satu? Dan ketidakpastian tidak pernah bagus untuk bisnis dan ekonomi. Masalahnya lagi, besaran tarif ini ternyata ditentukan berdasarkan defisit perdagangan, bukan berdasarkan tarif atas impor dari Amerika Serikat. Jadi kalau mau negosiasi, apa dasarnya? Mungkin memang sengaja dibikin kabur oleh Trump, biar suka-sukanya dia untuk mendikte negara lain. Ya nggak sih? Oke, yang menarik buat kita, apa reaksi pemerintah Indonesia? Apa strategi yang akan diambil Indonesia? Retaliation atau pembalasan tarif? Negosiasi tarif? Negosiasi non-tarif? Diam saja? Bos, jangan kelamaan libur ya. Sampai hari ini, tanggal 6 April, sepertinya belum ada pernyataan resmi dari pemerintahan Prabowo. Sunyi senyap. Mungkin masih asik makan ketupat. Mungkin bingung harus berbuat apa. Ada sih satu pernyataan dari Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO di Kompas. Tapi bacanya kok jadi malu sendiri ya. Masa dalam artikel itu disebut 3 strategi Prabowo menghadapi tarif, termasuk Danantara dan Koperasi Desa Merah Putih. Oh my God, ngasal abis nih. Apa coba hubungannya Danantara dan Koperasi Desa Merah Putih dengan strategi menghadapi tarif dari Amerika Serikat? Siapa sih yang bikin pernyataan ini? Kalau nggak tahu harus bilang apa, mending diem deh. Pemerintahan Prabowo ini terdiri dari orang-orang apa sih? Makanya
Jangan teman-teman sendiri saja yang dijadikan menteri atau pejabat. Cari yang kompeten dong. Hehehe. Oke, kita tunggu lanjutan trade war ini ya. Dan dampaknya terhadap IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan, terhadap rupiah dan yield obligasi pemerintah di hari Selasa nanti, ketika market sudah buka. Yang pasti, kalau ekspor kita turun akibat kenaikan tarif, devisa tentunya akan berkurang, dan rupiah pasti akan melemah. Rupiah melemah akan berakibat pada naiknya yield obligasi pemerintah. Tentu saja jika tidak diintervensi oleh BI yang tidak independen itu. Ya kan? Nah, saham juga akan turun. Perusahaan-perusahaan terkait ekspor ke Amerika, harganya pasti akan turun. Dan sepertinya investor asing akan menjual saham-sahamnya. Artinya, blue chips yang biasa dipegang oleh investor asing, sahamnya juga akan turun. Seberapa besar? I have no idea. Mungkin yang masih aman tinggal emas balok kali ya. Hahaha. Oke, mari kita tunggu.